Halo Sobat Ipot, kembali lagi bersama saya Penny Ramadhani, investment specialist Indopreneur Sekuritas. Seperti biasa, sebelumnya teman-teman sudah bahas yang namanya cash flow management teman-teman ya. Di situ teman-teman sudah belajar bagaimana mengelola keuangan, mengatur, cash flow teman-teman ya, biar supaya endingnya supaya, cash flow teman-teman itu surplus. Nah, setelah teman-teman punya cash flow yang surplus ya, tugas berikutnya adalah kita naik ke level berikutnya di piramida keuangan yaitu, dana darurat atau proteksi teman-teman. Kenapa sih dibilang proteksi? Sebenarnya inilah memproteksi cash flow teman-teman. Karena tadi di awal kita sudah benahi cash flow kita dan, tentunya kita berharap cash flow ini akan selalu baik-baik saja. Tapi masalahnya, kita nggak akan tahu ya resiko apa yang terjadi di masa yang akan datang, bisa jadi ada kebutuhan yang mendesak dan lain sebagainya, sehingga mau nggak mau bisa jadi mengganggu cash flow kita. Nah, dan dana darurat fungsinya adalah untuk memproteksi cash flow kita, supaya cash flow kita nggak berantakan lagi ya. Nah, pada kali ini kita akan bahas dana darurat secara tuntas teman-teman. Apa sih sebenarnya dana darurat? Ya, dana darurat ini seperti dengan namanya ya teman-teman ya, dana yang perlu disiapkan pada kondisi darurat. Ya misalnya, mobil rusak ya, mobil rusak, kendaraan rusak, ya mau nggak mau kita harus ngeluarin uang ya. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman nggak punya uang, pasti kalau mobilnya rusak ya, motornya rusak, teman-teman harus bisa jadi teman-teman harus jual aset atau bisa jadi teman-teman harus minjam uang kalau teman-teman nggak punya dananya. Dan kembali lagi, kalau misalnya teman-teman nggak punya dananya, teman-teman harus minjam, ini pasti akan membuat cash flow teman-teman akan berantakan lagi. Jadi masalahnya kembali lagi ke masalah cash flow lagi. Yang kedua bisa jadi handphone teman-teman ya, apalagi zaman sekarang kayaknya kita nggak megang handphone tuh kayaknya galau banget, risau banget gitu ya. Jadi handphone hilang dan sebagainya, ya, elektronik rusak dan lain sebagainya. Kemudian renovasi rumah ya, kemudian juga kita bisa, sakit dan sebagainya, ini juga merupakan dampak dari kondisi darurat teman-teman. Nah jadi teman-teman penting banget ya buat kita nyiapin dana darurat, karena kalau misalnya kita nggak nyiapin dana darurat ini, kalau hal-hal tadi yang saya jelaskan tadi terjadi pada diri kita, bisa jadi ini akan mengganggu cash flow kita lagi. Jadi akhirnya ya semua berantakan lagi ya, kita kapan memulai investasi kalau masalah kita balik ke cash flow lagi. Nah pertanyaan berikutnya adalah berapa sih sebenarnya kebutuhan dana darurat, per masing-masing kita? Nah teman-teman, untuk kebutuhan dana darurat sendiri kita ada 3 ya teman-teman ya. Pertama kita berdasarkan kategorinya, yang pertama adalah single. Single ini adalah orang yang mungkin nggak punya tanggungan teman-teman ya. Nah biasanya kalau single, ini kita mengalokasikan dana darurat idealnya adalah 6 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya dia punya pengeluaran bulanan misalnya 5 juta ya, living cost-nya dia atau biaya hidupnya dia adalah 5 juta, berarti dia harus menganggarkan 30 juta dana darurat yang perlu dipersiapkan. Nah ini bagi yang single teman-teman ya, yang belum menikah atau belum punya tanggungan. Tapi bukan berarti yang hanya menikah ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di sini adalah sudah bekerja, kemudian mungkin punya tanggungan adiknya yang harus kuliah dan sebagainya, ya itu juga bisa menjadi kategori yang punya tanggungan juga gitu ya. Jadi bisa jadi walaupun teman-teman belum menikah ya, teman-teman masih single, tapi teman-teman punya tanggungan misalnya seperti adik dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi beda lagi teman-teman ya, nggak bisa menggunakan 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, berikutnya adalah yang menikah teman-teman ya. Menikah ini artinya dia setidaknya kalau kita sebagai laki-laki, cowok misalnya ya, pasti dia punya istri ya. Nah, istri berarti menjadi tanggungan teman-teman. Karena memang meningkatnya tanggungan, meningkatnya tanggung jawab, maka dana darurat yang dibutuhkan juga harus lebih atau lebih ekstra lagi, yaitu di angka 9 kali. Jadi kalau misalnya tadi dia punya pengeluaran bulanan 5 juta, maaf 5 juta, berarti dia harus punya 45 juta sebagai dana yang harus dipersiapkan untuk dana darurat ya. Nah, yang ketiga adalah yang menikah plus anak. Artinya dia tidak hanya punya istri, tapi dia juga punya anak. Nah, tentunya secara tanggungan pasti akan lebih besar lagi. Resiko-resiko juga pasti akan bisa terjadi ya, apakah resiko istri sakit, anak sakit, dan sebagainya. Makanya dibutuhkan adalah 12 kali pengeluaran bulanan. Maka kalau kita bisa kalikan ya 12 kali 5 juta, misalnya dia punya pengeluaran bulanan 5 juta, maka dia butuh setidaknya 60 juta. Nah, kategori yang, menikah plus anak ini juga bisa kita kategorikan untuk teman-teman, ini ya, teman-teman yang pengusaha misalnya, atau misalnya influencer
yang mungkin ya secara risiko pekerjaan mungkin akan lebih berbeda dengan yang namanya karyawan ya. Kadang income naik turun, kadang bisnis bisa bagus bisa enggak. Makanya dana darurat pun harusnya lebih besar lagi kalau bisa di angka 12 kali atau 1 tahun teman-teman ya. 1 tahun pengeluaran bulanan. Nah, itu teman-teman ya, bagaimana caranya kita menghitung kebutuhan dana darurat kita. Nah, teman-teman sobat import semuanya, silakan teman-teman hitung, kalau teman-teman single silakan kalikan pengeluaran bulanan teman-teman dengan 6 kali pengeluaran bulanan. Buat teman-teman yang sudah menikah silakan kalikan dengan 9 kali pengeluaran bulanan. Bagi teman-teman yang menikah plus anak silakan kalikan dengan 12 kali pengeluaran bulanan. Supaya teman-teman tahu berapa angka ideal teman-teman harus menyiapkan dana darurat. Nah, dana darurat ini teman-teman bukanlah investasi. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Beda antara dana darurat dengan investasi. Kalau dana darurat memang kita fungsikan untuk dalam kondisi darurat yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Sedangkan investasi tugasnya adalah bagaimana mengembangkan uang kita supaya bisa bertumbuh. Nah, ketika teman-teman punya dana darurat yang di angka ideal 6 kali ya, misalnya teman-teman single idealnya 6 kali, kalau teman-teman sudah memiliki dana darurat tersebut, teman-teman nggak disarankan untuk menambah dana darurat lagi. Misalnya menjadi 7 kali, 8 kali, bahkan 10 kali. Karena apa? Karena tugas teman-teman adalah di angka idealnya saja. Ya, karena untuk jaga-jaga. Selebihnya lebih baik teman-teman alokasikan untuk investasi supaya dana teman-teman lebih optimal dan bertumbuh juga ya. Itulah pengertian dari dana darurat, apa fungsi dana darurat dan kenapa kita penting banget menyediakan dana darurat, serta kita bisa menghitung berapa sih kebutuhan dana darurat yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai yang namanya investasi. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas ke instrumen apa yang tepat dana darurat ini untuk diletakkan. Nah, simak pembahasan selanjutnya. Bye bye.